Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsi. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya mau mereview pertemuan ke-7 dari Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Didi Mulyadi SHMH dan Bapak Emrandi Irdayanti SHMH. Yaitu selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Menurut Miriam Budiarjo, konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme, dan toleransi. Lalu selanjutnya, dalam negara liberal, maka peran negara menjadi sangat terbatas, hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya bagian kecil dibandingkan dengan masalah privat. Lalu yaitu negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Lalu selanjutnya ada akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah satu, dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rejim pemerintahan. Yang kedua, masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara atau kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu diselesaikan. Selanjutnya, pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Kekuasaan terdapat 3 dalam negara, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atasnya. Menurut Prince Leroy, asas pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, dan terakhir asas menanggapi pengharapan yang wajar, dan lain-lain. Pembatasan dalam arti sempit ialah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yakni tindakan secara intern atau tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Lalu teknis pengawasan internal, yaitu melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.